Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya dan Saudari Rahmila Ningsi akan mempresentasikan mengenai penerapan algoritma klasifikasi untuk menangani data tidak seimbang pada peningkatan kualitas siswa. Nah, ada pun latar belakang dari judul ini yaitu mengenai isu utama. Isu utamanya adalah ketidakseimbangan data dalam prediksi peningkatan kualitas siswa. Data siswa seringkali tidak seimbang. Jumlah siswa dengan kinerja rendah lebih banyak daripada siswa dengan kinerja tinggi. Nah, apa sih pentingnya penelitian ini? Penelitian ini penting karena prediksi akurat terhadap peningkatan kualitas siswa sangat krusial untuk intervensi yang tepat dan efektif. Dengan mengidentifikasi siswa yang berpotensi mengalami kesulitan akademik sejak dini, sekolah dan guru dapat memberikan dukungan yang tertarget. Nah, relevansi dengan dunia nyata apa? Metode yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki relevansi luas di luar konteks pendidikan. Contohnya di bidang bisnis. Teknik yang sama dapat diterapkan untuk mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi tinggi atau mendeteksi transaksi yang mencurigakan atau fraud detection. Dalam kesehatan dapat digunakan untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko tinggi terkena penyakit tertentu atau untuk mendiagnosis penyakit langka yang kasusnya sedikit. Secara umum, kemampuan untuk menangani data tidak seimbang sangat penting dalam berbagai aplikasi machine learning di dunia nyata. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini yaitu adalah untuk mengembangkan dan mengevaluasi kinerja algoritma klasifikasi yang efektif dalam memprediksi peningkatan kualitas siswa. Meskipun terdapat ketidakseimbangan data, penelitian ini bertujuan untuk menemukan algoritma dan teknik pre-processing data yang tepat mengatasi bias yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kelas, sehingga menghasilkan prediksi yang lebih akurat dan dapat diandalkan untuk mengidentifikasi siswa yang membutuhkan intervensi. Nah, adapun perbandingan berbagai algoritma klasifikasi. Penelitian akan membandingkan kinerja beberapa algoritma klasifikasi, misalnya support vector machine, random forest, naive Bayes, and algoritma yang dirancang untuk menangani data tidak seimbang seperti smooth atau cost sensitive learning pada dataset yang tidak seimbang. Adapun evaluasi metrik kinerja. Nah, kinerja algoritma akan dievaluasi menggunakan berbagai metrik yang sesuai untuk data tidak seimbang, seperti precision, recall, F1 score, Aukro, dan G-Man. Ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan algoritma dalam mengidentifikasi baik kelas mayoritas maupun minoritas. Saya lanjutkan. Di sini terdapat analisis dataset presentasi siswa. Bisa kita lihat di sini bahwa siswa yang latar belakang ekonominya rendah, status prestasinya berisiko rendah. Kemudian, siswa dengan latar belakang ekonomi menengah dan tinggi, status prestasinya lebih tinggi atau berprestasi. Lanjut. Metodologi yang digunakan ada algoritma. Yang pertama ada support vector machine atau SVM. Kedua ada naive Bayes classifier. Ketiga ada smooth atau synthetic minority oversampling technique. Adapun teknik pengolahan datanya yang pertama itu menghapus outlier menggunakan metode interquartile range atau IQR.
Kedua, label encoding untuk data kategorikal. Ketiga, normalisasi data dengan min-max scalar. Keempat, pembagian data ke data latih 80% dan data uji 20%. Selanjutnya ada oversampling menggunakan smooth hanya pada data latih untuk mengatasi imbalance class. Selanjutnya teknik evaluasi yang digunakan adalah metrik, di mana dia menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score atau macro average, kemudian ada tenfold cross validation, dan juga perbandingan beberapa kernel SVM, dan beberapa varian naive Bayes, yaitu Gaussian, complement, Bernoulli, dan juga logistic regression. Nah, mengenai hasil dan evaluasi. Penelitian ini mengevaluasi performa dalam mengklasifikasi presentasi siswa berdasarkan data numerik dan kategorikal. Dua algoritma utama yang digunakan adalah Support Vector Machine atau SVM dan Naive Bayes Classifier dengan pendekatan oversampling smooth untuk menangani ketidakseimbangan kelas pada data latih. Nah, adapun evaluasi model dilakukan menggunakan teknik akurasi, precision, recall, F1 score, dan validasi silang, tenfold cross validation. Tetapi model terbaik diperoleh dari SVM kernel polynomial poly. Akurasinya ada 74%, precisionnya 74%, recall-nya 75%, F1 score-nya 74%. Modal naive Bayes menunjukkan performa yang lebih rendah dibandingkan SVM meskipun tetap relevan sebagai pembanding. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil adalah yang pertama, SVM kernel polinomial merupakan model terbaik dalam klasifikasi prestasi siswa pada dataset yang digunakan, dengan skor evaluasi yang konsisten dan seimbang. Kedua, pra-pemrosesan data seperti penghapusan outlier, encoding kategorikal, dan normalisasi terbukti meningkatkan performa model. Ketiga, penggunaan smooth secara eksklusif pada data latih efektif dalam mengatasi ketidakseimbangan kelas, menghasilkan model yang lebih adil terhadap kelas minoritas. Keempat, dataset sintetis dan publik berhasil digunakan sebagai ilustrasi dalam mendemonstrasikan pipeline analisis data prestasi siswa. Adapun saran-sarannya, yang pertama, gunakan dataset yang lebih besar dan representatif agar generalisasi model dapat ditingkatkan dan hasil analisis lebih akurat. Kedua, pertimbangkan algoritma lain seperti random forest atau gradient boosting untuk perbandingan yang lebih luas. Ketiga, beberapa istilah perlu dikaji ulang agar konsisten dan profesional, serta penggunaan referensi ilmiah terbaru sebaiknya ditingkatkan. Kemudian yang terakhir, sertakan analisis teknis mengenai mengapa kernel polinomial unggul dan diskusikan keterbatasan model serta dataset yang digunakan. Nah, adapun kritik dan opini. Kritik dan opini dalam presentasi yang saya paparkan kali ini yaitu topik relevan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan melalui data science, metodologi jelas, tahapan dan eksplorasi data, preprocessing, hingga evaluasi model dijelaskan secara rinci. Penggunaan SMOD dan SVM untuk mengatasi ketidakseimbangan data merupakan pilihan metode yang tepat dan sesuai dengan masalah yang diangkat. Hasil evaluasi ditampilkan lengkap, akurasi, precision, recall, F1 score,
sehingga pembaca dapat menilai performa model secara objektif. Nah, adapun hal yang bisa diperbaiki yaitu yang pertama, penulisan abstrak masih kurang fokus dan bisa diringkas agar langsung menyoroti masalah, metode, dan hasil utama. Selanjutnya perlu pembahasan lebih mendalam tentang mengapa SVN kernel Poly unggul dibandingkan kernel lainnya, misalnya kelebihan secara matematis atau kasus serupa. Selanjutnya, keterbatasan penelitian belum dijelaskan secara detail, misalnya terkait jumlah dataset hanya 1000 record dari Kaggle. Lalu ada beberapa bagian tata bahasa atau istilah bisa diperbaiki agar lebih konsisten dalam profesional. Contoh, Mathscore seharusnya Mathscore. Lalu adapun penggunaan referensi lama seperti Ahmadi 2004 sebaiknya ditambah referensi terbaru untuk mendukung keakuratan landasan teori. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.